Halo teman-teman, maaf ya tadi sempat terputus, udah 1 jam nggak kerasa ya. Ini kita mau tuntasin pertanyaan, kalian nanti kan biar ditutup, masa langsung berhenti tanpa ada penutupan. Masih seru lagi, masih seru. Lanjut ya. Eh, Tadi barusan Bun Ferda bilang, eh Bukan apa? Bun Ferda, Bun Raisa. Ya. Oh, Bun Raisa. Oh ya, Bun Raisa tanya tadi usia dikatakan matang itu usia berapa? Nah, jadi usia balik itu adalah kematangan secara biologis. Nah, akil balik ya. Akil balik itu benar balik itu artinya matang secara biologis, tapi akil adalah matang secara mental. Nah, kalau balik itu matang yang secara biologis itu udah otomatis sifatnya. Kan ada kan yang ditandai dengan apa? Menstruasi kalau perempuan, kalau laki-laki adalah mimpi basah. Nah, kalau yang kematangan biologis ini terjadi secara otomatis sesuai dengan usianya. Jadi biasanya anak-anak menstruasi sekarang usia berapa? 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu udah menstruasinya itu artinya sudah matang secara balik. Tapi kalau akil matang secara mental, ini nggak bisa matang dengan sendirinya. Matang secara mental ini harus Dilatih. dilatih, distimulasi. Nah, itu nggak dengan sendirinya muncul, tapi harus dilatih. Nah, latihnya ya dari kapan supaya matang itu? Ya idealnya matang itu ya pas dia balik dia matang. Berarti berapa kalau di agama kan dibilang 15 tahun. Di situ perkiraan semua laki-laki perempuan udah balik. Nah, jadi harusnya akil juga di usia 15 Yang tahun. Tapi tepat. yang terjadi kenyataannya kita sekarang ini apa? Usia 25 tahun pun 20 tahun aja anak-anak 20 tahun masih belum matang. Uang masih minta sama orang tua. Pendapat masih apa-apa minta. Misalnya kita maksudnya masih kekanak-kanakan tuh masih banyak lah ya sering kita lihat juga di luaran kan. Itu artinya apa? Nah, mental anak-anak 20 tahun itu juga belum matang. Matang-matang tuh nanti sekitar 25 tahun ke atas sudah mulai aware, udah mulai matang gitu. Jadi kalau dikatakan matang ya tergantung anaknya, makanya nggak bisa disamain. Kalau kalau pemerintah bilang usia anak itu kan sampai 18 tahun. Itu masih dikategorikan anak. Jadi kalau berobat aja masih bisa ke dokter anak ya kalau saya di rumah sakit itu gitu. Kapan Bun ini asuransi 18. masih bisa diklaim katanya gitu kan. Iya, kalau di asuransi usia anak-anak itu masih dikatakan anak-anak 18 tahun, tapi sedangkan eh, akil balik itu nggak segitu. Jadi kan gitu. Jadi rentangnya ini jauh banget. Baliknya sudah 15 tahun tapi akhirnya nanti 25 tahun. Nah, itu rentangnya jauh banget. Sedangkan biologis ini sudah terus-terusan. Nanti kalau udah namanya balik nanti akan ada muncul nafsu. Jadi bagaimana dia nanti harusnya tuh bisa menahan nafsu, mengendalikan nafsunya gitu kan. Itu juga harus dilatih. Jadi akil itu kapan matang dikatakan ya sesuai dengan stimulasi masing-masing. Kalau yang saya lihat yang mentor saya yang anaknya udah SMP, dia anaknya sekarang usia 14 tahun. Dia sudah diberikan kepercayaan untuk memegang cabang frozen food yang dilatihkan sama orang tuanya gitu. Dia jadi CEO-nya gitu. Dia uh, mengawasi penyebaran frozen food di cabang Jakarta, Bandung, Semarang, Jawa Timur. Nah itu dia berusaha untuk mematangkan hasilnya. Nah seperti itu. Jadi kalau dikatakan matang ya eh, kita aja yang dewasa yang jadi ibu-ibu sekarang saya yakin nggak semuanya matang gitu. Buktinya masih ada yang suka apa lawan suami, belum bisa maksudnya sama anak masih suka marah-marah itu tanda kematangan kita sebagai istri, ibu itu juga belum terbentuk gitu. Panjang sih kalau ngomong ini karena ini panjang banget makanya nggak cukup di eh, pertemuan kita kali ini. Kita tuh sampai bikin kelas namanya MAP loh buat bikin materi satu persatu. Kenapa? Supaya bener-bener ngerti detail gitu tuh tentang apa fitrah seksualitas itu saya jelaskan di fitrah seksualitas tentang akil balik kapan matang. Jadi untuk sepertinya jadinya lebih mudah gitu ya buat oh iya ya kita aja dewasa matang itu perlu dibentuk apalagi anak-anak gitu. Jadi tadi syaratnya kalau balik lagi ke gadget. Jadi kalau ke gadget gampangnya adalah syaratnya tiga kalau saya. Kalau masih belum matang syaratnya itu dipinjamkan satu, terus dibatasi
sama dipantau. Jadi kalau dipinjamkan artinya dia pinjam punya orang tua. Itu kita juga kasih tahu yang boleh buat apa aja. Handphone itu manfaatnya, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk komunikasi. Jadi kamu bisa komunikasi dengan bude kamu, kakek nenek kamu, bisa chatting itu boleh, telepon, video call itu boleh. Kalau kamu pakai buat itu. Terus kan dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya sekiranya mau nonton, Bunda mau nonton ini 1 jam, tapi kalau bermanfaat ya silakan belikan itu yang bermanfaat, jangan dibatas-batasin nggak boleh nih gitu-gitu kan. Tapi sesuai dengan itu sih kemampuan mata ya, jangan berlebihan juga. Nah dibatasi itu, tapi terus itu ya bermanfaat, dipantau itu maksudnya ke yang dipantau dipinjamkan punya orang tua dibatasi dan dipantau. Dipantau ini pastikan anak-anak itu buka yang benar-benar bermanfaat kayak untuk komunikasi kan, telepon fungsinya itu kan mencari informasi yang bermanfaat gitu. Jadi yang selain nggak bermanfaat nggak usah dikasih. Terus dipantaunya juga bisa kalau nggak langsung, nggak melulu kan orang tua sempat untuk mantau. Banyak aplikasi yang udah disarankan juga untuk memantau itu loh, histori histori apa aja yang udah dibuka gitu. Nah, pantaunya bisa seperti itu. Jadi prinsipnya itu 3 selama dia belum balik. Nanti kalau misalnya dia udah matang, udah boleh kita izinin. Nanti kalau saya sih rencananya akan 90% 10%. Kamu boleh minta handphone apa, tapi syaratnya 10%, 90%. 10% uang kamu, 90% uang orang tua. Nanti makin usia bertambah, kamu minta apa, misalnya lemari atau meja belajar, boleh 20%, 80% gitu. Nanti makin ke atas, 50%, 50%, nanti lama-lama, harapannya begitu. Nanti bisa dia dengan mandiri, dengan dilatih pelan-pelan gitu ya. Dah, ada lagi Bun. Yang di WA tuh ada loh Ya, Bun, katanya pertanyaannya. map untuk usia tahun ke atas Maaf untuk usia 6 tahun ke atas Bun. Mm-mm. semoga ada. Kemarin itu maaf itu kan usianya 2 sampai 4 tahun ya. Nah, 6 tahun ke atas belum. Mau bilangnya belum Bun, belum ada. Karena membernya juga Tahu anaknya masih kecil-kecil. Jadi kita iya sih. memfasilitasi yang banyak, nanti kalau kita bikin gak ada yang ikutan kan sepi, krik 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 gitu. Tapi sebetulnya kalau memang tantangan orang tua ini memang biasanya dimulai di apa? Itu dari bayi ya, tapi nah fase yang paling ini biasanya udah 6 tahun nih, karena mereka kan udah menjelang deket balik gitu kan. Jadi biar biar antara akil sama balik ini biar sama-sama di 15 tahun. Kalau misalnya di dalam Islam tuh dulu kan di zaman Rasulullah yang ikutan perang tuh usia 14 tahun mereka udah mimpin perang ya, karena memang secara akil, secara balik mereka Mereka udah udah sama gitu. dari kecil itu Eh, udah bareng dimatangkan. punya usia segitu, akilnya juga usia segitu gitu. Kalau sekarang generasi kita kan baliknya duluan, akilnya jauh gitu, masih Jauh masih di mundur ke bawah. belakang. Yang sering saya bilang, anak-anak sekarang umur 25 tahun aja, jangan 25 tahun ya, umur 30 tahun ada tikus gimana? Lah, Bu, itu kan ada tikus lari, kan lari. Ikutan lari, bukan dikejar diapain gitu ya. Ikutan lari, ada kecoa, nak tangkap nak, iya ada kecoa, ada kecoa, ikutan lari juga, nggak berani nangkep gitu ya. Maksudnya, boro-boro suruh memimpin Eh, perang, suruh nangkep tikus aja penuh itu. takut. Ya, doain aja untuk yang 6 tahun ke atas. Pertama kita perlu fasilitatornya dulu, dan yang kedua semoga banyak yang ikutan gitu. Semoga banyak Ya, yang ikutan. karena kita tuh lihat sih, maksudnya lihat mengobservasi membernya juga kan, membernya kebanyakan anak-anaknya belum banyak yang di atas 6 tahun, jadi eh, belum diadakan, masih banyak yang di bawah 5 tahun, makanya kita buat itu. Nah nanti kalau ya saya juga udah berangan-angan sih dari sekarang Bunda, yang nanti aku mau bikin eh, kayak semacam kegiatan eskul untuk anak-anak yang udah SD, yang udah ngerti, jadi udah bisa diajak interaksi nih, kayak tentang desain grafis, tentang storytelling, belajar untuk bercerita gitu kan. Coba kalau anaknya kelas 2 coba ayo nak storytelling nanti Oh, aduh. ya, ya. Iya, itu agenda besarnya gitu. MAP tuh pengennya gitu. Maksudnya artinya untuk kan kalau Bun Okta mungkin dari self improve-nya ya gitu. Nanti kita kan mungkin cari dari sisi psikologisnya gitu. Maksudnya bagaimana untuk anak-anak 6 tahun ini supaya sejalan antara, maksudnya dari 6 tahun ini udah mereka udah kita
simulasi gimana bisa sejalan antara akil sama baliknya gitu. Nah nanti ya Doakan. sebetulnya ketika ya supaya jalan supaya bisa sama-sama jalan ya itu nanti nanti bagian self improvementnya gitu dari sisi pembangunan SDM-nya. Nah nanti dari Bunok nanti dari sisi psikologis gitu ya. Itu nanti berarti Insya harus ada Allah lagi. Betul. Sebetulnya usia di apa sih di atas balita itu kan udah krusial ya. Artinya kita memang udah benar-benar mempersiapkan mereka untuk sama antara akil sama baliknya. Ya itu nantilah gitu ya. Nanti kita obrolin lagi itu program masih jangka masih panjang. jangka panjang. Ini teman anak-anak bunda aja belum pada gede kan. Jadi kerjaan pengurus sahabat bunda itu kita tuh banyak berangan-angan program bayangkan gitu. Kita tuh kalau ngobrol saya sama Bu Nokta itu ngejalannya tuh banyak kita ngobrolnya program ini ke depan apa ya, ini kalau program gini depan bagus ya gitu. Bahkan kadang saya punya ide apa nih, taruh dulu, saya nitip dulu di grup, nanti kapan-kapan dieksekusinya kapan-kapan gitu. Saya Biar nitip dulu di diingatkan grup. sama yang lain soalnya gitu ya. Karena kan ya karena kita terbatas ya, karena kita juga punya keluarga, punya anak, jadi kita kadang terdistrak gitu ya. Tapi dengan bermimpi aja pengurus tuh sebetulnya udah senang. Artinya dengan bermimpi artinya saya selalu punya harapan bahwa sahabat bunda ini akan selalu berkembang dan berkembang. Ini saya gitu ya, pokoknya teman-teman pengurus tuh kita selalu kalau ngobrol gitu ya, kalau saya sama Bun Okta tuh Japerian biasanya kalau nggak ngomongin gamis ya, nggak ngomongin ini, biasanya kita biasanya ngobrolin program, ngobrolin ini kayak kalau ini bagus ya gitu. Itu biasanya kerjaan kita nih, kerjaan pengurus juga sih. Kadang saya juga ngobrol sama pengurus lain gitu, kalau program gini bagusnya ya gitu. Jadi di sahabat bunda itu sebetulnya ide program tuh banyak gitu. Apa namanya, sebenarnya banyak gitu, tapi ya itu kita mungkin kendala di realisasi. Tapi artinya bukan tidak akan realisasi, itu akan, tapi mungkin tidak sekarang gitu. Jadi ya ditunggu aja gitu, karena memang untuk merealisasikan program tuh banyak banget yang harus kita siapin ya. Kita butuh SDM-nya juga gitu, nggak bisa asal program dibuka, kita butuh SDM, butuh orang gitu kan. Nggak mungkin dong saya dan Bu Nokta semua yang ngehandle gitu kan. Makanya kenapa setiap uh, program gitu ya kita selalu punya ketua programnya, itu karena di sahabat bunda delegasikan yang bisa didelegasikan gitu. Iya. Sehingga kita bisa ya kan, kita bisa untuk berpikir yang lain. Saya kalau di penanggung jawab kelas edukasi ada Bu Nokta, saya delegasikan sama dia. Tapi Bu Nokta punya delegasi lagi di bawahnya, koordinatornya dia punya lagi Terima kasih gitu. ya Bun Yohana, Bun Okta, Vita. Itu Bu Deka terus sama Bu Yohana kan koordinatornya, itu di bawahnya Bu Nokta lagi. Jadi artinya kita tuh maksudnya uh, ini supaya tidak jadi beban berat untuk siapapun, maksudnya untuk kan karena kan kita pertama kita komunitasnya maksudnya tidak berbayar gitu ya, kita akan mengembangkan. Nah itu kita kadang kendala sih di SDM aja. Ini jadi sesi curhat ya, jadi sesi curhat sekilas aja itu gitu. Tapi untuk kedepannya akan ada program untuk pengembangan anak-anak di atas 6 tahun biar selaras akil baliknya, itu sebetulnya udah diobrolin sama Bu Nokta sendiri gitu. Jadi dia juga udah ada pandangan ke depan ke sana untuk map gitu, untuk gimana nih biar nanti ke depannya nih anak-anak yang udah gede-gede, anak member nih terwadahi gitu. Kan jadinya seru ya gitu. Jadinya nanti play online gitu sahabat bunda gitu. Iya. Mungkin ya cukup ya, kita next pertanyaan lagi ya. Ini jadinya kemana-mana nih gitu kan. Bahas Masih ada gadget satu jadi lagi tuh yang di grup tuh. gimana? Boleh nggak? Ada satu lagi yang di grup, Kenapa? Bunda Neneng aja yang jawab ya, biar nggak kepanjangan. Emang kenapa? Apa ya? Nggak tahu saya. Ada satu lagi pertanyaan ya. Bunda Oh Neneng aja ya. yang jawab, biar nggak kelamaan maksudnya. Bagaimana kita sebagai seorang ibu mengelola emosi ketika kita marah kepada anak? Udah, itu aja. Ah, ini sebenarnya ada di materi habituasi ya. Ini rupanya udah ikut habituasi dong ya. Kayaknya bukan member ya. Atau belum ikut. Temennya Bunda Wiwit. Ya, jadi sebetulnya marah pada seorang ibu gitu ya, itu banyak banget faktornya sih. Pertama kita harus kenali faktor apa yang bisa mencetuskan kita itu jadi marah. Itu yang harus pertama banget kita tahu. Kita kenali kenapa sih kita tuh marah. Terus hal-hal kecil anak misalnya cuma numpahin apa namanya air sedikit aja, airnya juga sedikit nggak sengaja gitu kesenggol, itu pun karena kita naruh gelas sembarangan kita marah sampai meledak. Nah kita harus temukan kira-kira apa sih yang sebetulnya
yang bisa bikin kita emosi. Apa benar karena anak tuh terlalu keterlaluan gitu ya, atau misalnya karena emang kitanya aja gitu. Nah kalau di habituasi itu, di program habituasi sahabat Bunda kan kita punya namanya manajemen emosi. Nah itu kita dari perspektifnya ya dari agama gitu ya, kemudian kita dari secara psikologis ada. Nah kita harus temukan kira-kira apa. Kadang orang marah, orang meluapkan amarah itu karena sebetulnya dia itu membawa ransel emosi yang berat. Jadi ransel emosi ini, uh, ransel emosi, kalau saya sebutnya ransel emosi ya. Jadi ransel emosi itu adalah banyaknya peristiwa yang udah kita alami dari kita kecil sampai kita sekarang yang membuat diri kita tuh nggak nyaman, tapi selalu nggak pernah kita selesaikan gitu. Rasa ketidaknyamanan itu sehingga akhirnya numpuk jadi beban, jadi ransel yang kita bawa gitu ya kemana-mana. Ransel emosi itu berat. Nah akhirnya ketika ranselnya semakin berat, kita butuh untuk dialirkan, yang keluar adalah rasa marah. Nah, itu biasanya kebanyakan di para ibu. Nah, kadang, tapi tidak semua marahnya ibu itu karena faktor kayak misalnya kita kenal kayak luka pengasuhan, enggak juga gitu. Ada ibu-ibu yang pengasuhannya oke aja, tapi dia tetap marah ya. Barangkali itu perlu mungkin barangkali ibu stres atau kurang piknik. Nah, itu makanya harus dikenali dulu. Kira-kira saya apa sih? Nah, kalau misalnya udah mengenali penyebab marah, terus kita hindari atau kita beresin penyebabnya, masih marah juga, cari lagi. Dan barangkali betul ada luka pengasuhan. Jadi kalau ibu tuh marah sama anak, yang nggak melulu karena luka pengasuhan sih, banyak faktor. Ibu sendiri yang sebetulnya bisa tahu faktornya itu sendiri. Dan ibu sendiri ketika misalnya udah tahu faktornya apa, mereka sendiri yang bakal bisa akan cari bagaimana cara uh, untuk berdamai nih sama si faktor ini nih gitu. Misalnya kalau faktornya stres ya berarti butuh ngapain? Butuh ke misalnya jalan-jalan ke taman gitu. Oh ya berarti ke taman gitu. Kadang ada ibu-ibu yang hal-hal sepele kayak mereka tuh udah kesel, udah seneng misalnya makan mie instan gitu kan pakai cabai. Nah itu kan sepele ya, tapi bisa untuk jadi eh, pereda dari faktor marah tadi ya nggak masalah itu oke gitu. Jadi ya balik lagi kalau gimana caranya menahan marah, tanyakan dulu sama diri sendiri faktornya kenapa, apa yang mencetuskan saya marah gitu. Apakah anakku sebegitu mengesalkannya sampai marah gitu. Nah itu harus dicari penyebabnya. Ya, Ada lagi nggak? Kayaknya dari saya ada. udah nggak ada. Ya kalau ini dari Bu Nokta udah ya. Udah. Ini begitu. Pertanyaan Saya Bunda Sinta. udah Sinta. Iya. Mana saya belum ini. Ini, Afri kalau berhasil melakukan sesuatu, Bundanya kasih apresiasi, pujian. Memang dampaknya dia percaya diri dan berani. Saat bertemu orang baru di lingkungan baru, tapi pernah suatu hari dia dibawa mbahnya ke rumah sepupunya seumuran. Ternyata di sana dia dikagetin, lebih ditakut-takutin pakai topeng reok. Jadinya dia sekarang menolak main ke tempat sepupunya. Seperti trauma. Gimana ya Bun? Cara ngilangin trauma itu apa harus dibelikan topeng reok juga biar dia melihat sendiri bahwa itu nggak gimana-gimana. Karena sudah dengan pendekatan dan penjelasan Afri tetap menolak main ke rumah sepupunya dan ketakutan. Insya Allah ini yang terakhir. Silahkan. Dari saya masih ada sih. Hah? Dari Masih? saya ada. Jadi saya waktu share flyernya di story WhatsApp itu yang nanya banyak. jadi di story WhatsApp maksudnya mereka komen story WhatsApp saya gitu. Ya. Kalau buat saya ya anak-anak trauma itu wajar dan kita terima aja gitu. Dan kenapa juga kita harus maksa-maksa anak untuk cepat berdamai, nggak apa-apa kalau menurut saya terima aja. Kita hanya bisa artinya gini, kita hanya bisa kasih penjelasan tapi kita nggak boleh maksain anak untuk menghilangkan trauma. Kita orang dewasa aja trauma, kalau punya trauma kan nggak mudah ya ngilanginnya, apalagi anak-anak. Jadi kalau saya uh, kalau menurut saya kita ngasih tahu boleh, maksudnya ini nggak apa-apa loh sebenarnya. Latihan menghilangkan trauma boleh. Tapi bukan berarti kita menganggap bahwa apaan sih cuman gitu aja, enggak. Jadi yang pertama banget saya selalu apapun yang kita rasakan
dengan kondisi keadaan apapun, mau itu takut, marah, trauma, kita harus terima dulu. Ya sama kalau anak trauma, kita harus terima traumanya gitu. Jadi jangan buru-buru kita, oh ini biar cepet hilang. Enggak, justru kita harus terima dulu rasa traumanya. Karena semakin kalau rasa tidak nyaman itu diterima, itu akan semakin mudah untuk dilepaskan. Ibaratnya kayak kalau kita luka gitu ya, terus kan luka itu dirawat ya, nggak langsung buru-buru pengen sembuh nih, cepetan dikasih yang banyak gitu ya, atau dikasih obat merah yang banyak gitu. Tapi kita pelan-pelan kan dirawat, dibersihin dulu gitu ya, terus dikit-dikit pakai betadinnya, diperban, besok besok perbannya dibuka, ganti lagi perbannya, itu kan semakin kering ya. Tapi kan artinya kita menerima luka itu, nggak buru-buru, ini apaan sih luka nih kayak gini, nggak cepet-cepet langsung pengen diberesin. Nah itu, karena kalau semakin kita terima, akan semakin kita berempati. Jadi orang tua kan banyak yang suka mereka tuh, ketika anaknya misalnya sakit hati atau ketika anaknya marah gitu ya, kesel gitu, mereka jadi ikutan kesel. Padahal ketika anak tuh merasakan perasaan gak nyaman, yang pertama adalah menerima dulu. Karena ketika kita menerima perasaan gak nyaman anak, ya itu sebetulnya langkah pertama mengobati perasaan tidak nyaman itu. Rasa diterima perasaan tidak nyaman itu adalah langkah pertama untuk mengobatinya loh. Nggak ada cara lain selain itu gitu. Langkah pertamanya itu. Karena semakin diterima, ya semakin nyaman untuk anak gitu. Dia jadi akan merasakan, oh bahwa saya punya perasaan ini, orang tua saya itu ada untuk saya gitu. Jadi mereka nggak merasa kalau saya punya perasaan gini, orang tua saya jadi marah gitu ya. Jadi kok salah, kok orang tua nggak tuh gitu. justru kalau responnya gitu, itu ransel emosi anak makin banyak tuh. Tapi kalau jadi nggak numpukin ransel emosi, ini ransel emosi ini istilah di habituasi ya. Ini kalau teman-teman yang udah habituasi di bed satu, ini pasti udah nggak asing istilahnya ransel emosi. Itu ransel emosi. Nah, jangan salah, ransel emosi ini kan kita tumpuk, kita bawa itu dari usia anak-anak. Nah, ini dari kejadian hal-hal sepele gini, mereka gitu di trauma gitu, itu ransel emosi loh yang ada gitu. Kalau kita salahkan, kita pengen cepet-cepet nyembuhin, ditambahin tuh sama kita, tadinya ransel emosinya satu, trauma doang, ditambahin lagi jadi dua, jadi rasa disalahkan atas rasa trauma itu. Gak apa-apa kalau menurut saya aja. Misalnya dia tetap gak mau main ke rumah sepupunya, nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak mau, nah berarti tugas orang tua apa? Kalau anak nggak mau, sampaikan sama pihak di sana. Apri tidak mau, dia selalu ketakutan karena di sana pernah ditakut-takutin topeng reog gitu. Jadi sampaikan sama orang dewasanya bahwa anaknya trauma. Jadi bukan anak yang harus selalu ngerti, orang dewasa juga harus tahu kondisi anak kita. Oh, anak saya ini nggak mau ke sana, anak ini kasih tahu orang dewasa di sana supaya mereka juga nanti kalau Aprinya main lagi, anak kita main lagi ke sana, mereka juga nggak melakukan yang sama. Orang dewasanya harus kita edukasi. Jadi bukan hanya anak yang harus kita pikir gimana nih anak ngilangin trauma, enggak. Orang dewasanya juga harus diajarin untuk diedukasi ya. Dan kita nggak boleh menganggap bahwa cuman topeng aja takut, lo nggak bisa. Setiap orang punya rasa takut yang berbeda. Dan bahkan kalau misalnya Apri itu sampai besar tuh maksudnya punya tetap takut sama topeng, ya kenapa enggak, itu menurut saya bukan hal yang besar sih, nggak akan mengganggu. Ya kan kita juga kita juga kan punya rasa takut sama sesuatu, misalnya takut tikus, takut kecoa, kan, atau takut. Nah itu kan sebetulnya hal-hal yang wajar kalau menurut saya. Tinggal diedukasi orang dewasa. Nah itu kalau misalnya mau mengenalkan kayak Aprinya tuh dikenalkan topengnya boleh kalau Aprinya nggak takut ya. Tapi kalau Aprinya semakin takut, baiknya jangan. Ya udah biarin aja, dia masih trauma nggak apa-apa. Kita sambil jelasin boleh pelan-pelan, tapi bukan berarti kita pengen cepet-cepet traumanya hilang, itu nggak bisa. Dan saya juga nggak tahu, nggak bisa kalau ditanya traumanya kapan ya hilang, ini udah 2 minggu, udah 3 minggu, nggak tahu saya bilang, karena itu adalah personal gitu, maksudnya di diri anak, dia yang merasakan kapan bisa hilang dan kapan bisa enggak. Kita sebagai orang dewasa kita nggak bisa pengen cepet-cepet hilang, nggak bisa, karena ya itu kan personal anak sendiri. Ya anak memang anak tuh belum bilang, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Kalau sampai lama nggak enak nih sama sepupu, nggak main-main nih jadinya udah lama, nggak apa-apa, ya itu resiko dari orang dewasa. Kenapa melakukan itu? Maka edukasi orang dewasanya, edukasi orang yang pihak di sananya. Kalau saya tuh, ya, nggak Bu.
Udah cukup, Bun. Oke. Itu pertanyaan Udah terakhir, ya, bukan? dari saya baik sih, tapi nanti aja mungkin ya kita bikin kapan-kapan part 2. Ini soalnya saya masuk 5. Kayaknya bisa sampai maghrib. Lumayan ya kalau Nggak 5. apa-apa. Tadi itu kita berapa tuh? Cuma berapa ya? Kita jadi panjang lebar ya. Ya udah, mungkin Ya. kita nanti bikin sesi kedua ya. Nah, nanti kita insya Allah bikin part kedua ya. Karena ini, mohon maaf teman-teman yang tadi nanya di story WA yang 5 pertanyaan lagi. Mungkin nanti di part 2 ya. Karena keterbatasan waktu juga. Kita udah sore juga. Kalau ibu-ibu kan biasanya masak. Jangan sampai mantengin IG mulu gitu. Nanti ada lagi sesinya gitu ya. Untuk bisa ngobrol lagi. Itu mungkin udah cukup barangkali. Ada yang mau disampaikan Bu Nova? Nggak ada, cukup sekian. Saya ini udah jauh-jauh loh, Bun Neneng dari Karawang dan ada yang dari Cilegon kan, jauh-jauh loh dari Cilegon. Saya sendiri maksudnya. Gon. Ya, cukup Oke. sekian. Mohon maaf kalau Mohon maaf misalnya ada kalau salah ada salah kata ya, ada kekurangan. kayak dari Insya kita Allah kita buat berdua. sesi berikutnya. Sekian ya. Pokoknya ya, pokoknya yang belum gabung member ya gabung, yang udah jadi member ya. Kita Oh, udah bangunin bisa. bersama sahabat muda ini ya. Kita Iya, jadikan dia rumah yang enak untuk bertumbuh, untuk berkembang gitu bersama-sama. Jadi bukan hanya kita yang mau teman-teman bertumbuh, tapi ayo kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berkembang. Ya, programnya ada, kita siapin sama teman-teman, teman-teman juga saya harapkan juga sama mau kalau kita ajakin untuk berkembang bareng, bertumbuh bareng, teman-temannya juga mau yang diajakinnya gitu. iya, Itu betul. aja ya. Terima kasih. Sampai Terima kasih jumpa yang di sudah bergabung.